warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Guru Hebat Nusantara. Bersama saya Nani Suryani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 3.1.A.7, yaitu demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan tentang pemimpin pembelajaran dengan fasilitator Bapak Singgih Mulyana dan pengajar praktek Ibu Luda Sofia. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal saya mengabdi atau mengajar melalui beberapa hal. Di antaranya, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah, dan saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun. Lalu saya akan mengambil apa yang sudah saya dapatkan dan di program guru penggerak ini dan dikomunikasikan melalui komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengibasan kepada rekan-rekan sejawat. Dan saya akan mengajak teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai yang sudah saya pelajari di pembelajaran modul 3.1 ketika saya berada di dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami. Maka dalam mengambil keputusan yang harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis Saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan langkah-langkahnya adalah pertama, menentukan nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, lalu menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut, melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada efek pelanggaran hukum, melaksanakan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran atau peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut, melakukan uji intuisi yang menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi, melakukan uji publikasi yang menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran, melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan dalam situasi tersebut.
dan mengajukan paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan kita lihat lagi keputusan dan yang akan direfleksikan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini atau besok, minggu depan, atau hari-hari selanjutnya saya menerapkan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Harapan saya tentunya ketika saya melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan berdasarkan 3 prinsip dilema etika dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Dan saya juga minta input atau bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan saya lakukan agar berjalan sesuai harapan.